Cara memompa dan menyimpan ASI yang benar, gimana dok? ASI itu tempat menyimpan ASI ya. Kalau pumping menurut saya biasa aja sih ya. Mungkin persiapannya cuman Bunda boleh rapat pijat payudara dulu, kompres hangat supaya nanti ASI-nya keluarnya lebih banyak. Dan pastikan menyusuinya itu pas kondisi payudara agak penuh. Ya, jangan nunggu penuh sampai bengkak dulu. Udah kerasa berat, biasanya Bunda berapa jam sekali, misalnya 4 jam atau 6 jam sekali. Nah, lakukan rutin. Jadi buat jadwal yang misalnya jam 10 ya jam 10 terus, jangan diubah-ubah jadwalnya. Itu pertama ya. Kemudian untuk ASI pumping sebenarnya untuk menyimpannya tergantung suhu ya. Kalau misalkan kalian simpan di suhu ruangan ya, sayangnya di Indonesia lagi panas nih. Iya, Itu benar-benar bisa dok. tahan sekitar 2 sampai 4 jam ya. Kalau Mm. 4 jam itu biasanya suhu 23, 24 ya. Tapi kalau mungkin tempat kalian agak panas ya biasanya lebih cepat rusaknya. Jadi kalau suhu ruangan ya 2 sampai 4 jam ya. Kalau agak lama dikit, misalnya saya pumpingnya di tempat kerja, boleh bawa bag khusus, tas khusus untuk simpan nasi yang ada pendinginnya, gel pendinginnya. Iya. Masukkan aja ke situ, itu bisa tahan sampai 12 hingga 24 jam. Bisa lumayan lama. Terus kalau mau stok ASI, bisa tuh pakai kulkas. Baik kulkas 1 pintu, 2 pintu. Kalau mau yang untuk kulkas 1 pintu, kalau di bagian bawah ya, yang bagian bawah itu biasanya nggak lama sih, paling 3-4 hari, maksimal sampai 6 hari ya, tergantung suhu kulkasnya juga. Kalau semakin sering kita buka tutup, suhunya gampang berubah, cepat gampang rusaknya. Tapi hitungan hari lah, 3-4 hari rata-rata. Kalau kulkasnya yang 2 pintu biasanya agak lamaan. Tapi kalau mau lebih lama lagi, simpannya di freezer. Nah, freezernya pun kalau kulkas yang 1 pintu, itu paling 3-4 minggu lah, 2-3-4 mingguan kalau yang 1 pintu. Karena kan kita sering buka tutup juga kan, Iya, meskipun iya. ada freezernya. Lebih awet lagi kalau kulkasnya freezernya sendiri. Jadi ada 2 pintu, itu Oh, bisa beberapa bulan ya, 3-4 bulan bisa. Lebih lama lagi bisa pakai freezer yang khusus lagi. Ya, yang khusus simpan nasi. Jadi intinya semakin dingin suhunya, nah, itu semakin awet. Itu aja, intinya seperti itu. Jadi kalau Bunda memang stok asinya banyak banget ya, siapin freezer ya minimal, biar asinya nggak sampai dibuang, biar disimpannya agak lama juga. Mungkin kalau kelebihan nanti bisa didonorkan juga ke temennya, apa saudaranya yang memerlukan asi. eh, kalau misalnya kita mau nyimpen di freezer dok, bisa sampai tadi kan dokter bilang maksimal 4 bulan ya. Kalau misalnya lebih Ya, dari 4 bulan itu masih oke nggak sih dok, untuk asinya itu sendiri? balik lagi sebenarnya tergantung kestabilan suhu freezer ya. Makanya kalau Mm. saya sarankan kalau nyimpen asi itu beli termometer suhu yang Oh, biasa buat jadi kita kulkas bisa tuh, ukur biar ya. terpantau. Terus jangan jangan sering dibuka tutup ya, nanti itu suhunya berubah tentunya lebih cepat. Sebenarnya kalaupun agak lama juga nggak apa-apa, cuman kita lihat dulu habis dicairin gimana tuh tekstur asinya. Ciri-ciri asi yang sudah rusak adalah dia menggumpal-gumpal, bagian lemak sama bagian airnya itu nggak mau nyampur, meskipun kita kocok masih gumpal-gumpal. Dari baunya juga Oh, agak menyengat kalau misalkan udah basi. yang udah Itu juga basi. harus diperhatikan juga ya. Kalau misalkan habis nyairin ASI, kadang-kadang kan kita nggak tahu asal kasih kecil. Nah, itu kita lihat dulu baunya gimana, teksturnya gimana. Mirip-mirip lah seperti, pernah nggak kalian minum susu UHT tapi yang sudah basi, expired? Itu saya pernah ya. Jadi agak gumpal-gumpal gitu. Mau dikocok gimana tetap gumpal. Baunya juga beda. Kalau kayak gitu jangan diberikan. Kalau masih bagus, sebenarnya masih boleh. Tapi ya lihat-lihat juga ya tanggalnya. Kalau bisa sih setiap kalian nyimpen nasi juga kasih tanggal ya, kasih label tanggal.